Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu kader Kota Barat. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dipertemukan pada acara edukasi atau penyuluhan mengenai faktor resiko PTM. Di sini kami akan menjelaskan masalah pengukuran tentang faktor resiko PTM. Kemudian Dr. Siska akan menjelaskan mengenai pemeriksaan faktor resiko PTM, dan adik kami Ziza akan menjelaskan mengenai edukasi tentang faktor resiko PTM agar ibu-ibu bisa melaksanakan di posyandu di desa masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengukuran faktor resiko PTM. Untuk pengukuran itu sendiri ada pemeriksaan deteksi dini obesitas. Dari pemeriksaan dini obesitas itu yang diukur adalah berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut. Ibu-ibu sudah tahu semua kan, untuk mengukur berat badan itu menggunakan timbangan ya ibu-ibu. Boleh dicontohkan Ibu Mila, kader dari Rantau Dodor, cara pemeriksaan berat badan itu seperti ini. Ibu Mila, ayo Ibu Mila dari Rantau Dodor ya Bu. Iya Bu. Nah, silakan Bu. Nah, Dilepas nggak sendalnya Bu? iya, ya dilepas ya Bu. Nah, begitu ya Bu, sendalnya dilepas, tas-tas yang ada dilepas semua, ibunya menghadap ke depan, kemudian pengukurnya melihat ke angkanya, ya. Kemudian turun Bu Mila. Untuk pengukuran tinggi badan itu menggunakan alat ukur tinggi badan. Seperti Ibu Milanya menghadap ke sana Bu. Oh iya salah. Ya, salah Bu ya. Oh gitu ya Bu. Ya, ibunya yang diukurnya menghadap ke depan. Nah, kemudian ditarik alat ukurnya begitu. Nah, udah Ibu Mila. Makasih Bu. Nah, kemudian dilihat angkanya. Kemudian untuk mengukur lingkar perut itu menggunakan alat ukur meteran. Itu diukur di sini ya Ibu-ibu. Nah, itu untuk melihat apakah untuk penglihatan itu Bu ya. Nah, gampang Bu cara mengukurnya. Misalnya coba Ibu nanti misalnya Ibu mau contohnya mau meriksa pasien Ibu, bukan di posyandunya ya. Ibu contoh di sini, duduk di sini pasiennya ya, misalnya pasiennya. Kemudian kita di sebelah sana dengan jarak 20 langkah. Ibu nantinya pasiennya itu menutup sebelah mata. Kemudian yang mengukur di sini menggunakan jari. Contoh Ibu Rizka sebelah sini. Nah, kemudian gitu ya. Kemudian Ibu Rizkanya menunjukkan misalnya angka 2. Apakah Ibu nantinya bisa menyebutkan yang diperagakan oleh Ibu Rizka ya? Begitu ya Ibu-ibu? Nah, gitu ya. Terus kembali. Kemudian untuk indera pendengaran, untuk indera pendengaran ini menggunakan metode berbisik ya ibu-ibu. Boleh contoh Ibu Lina ke sini? Nah, untuk berbisik ini kita menutup telinga satu, tapi yang ditutup itu ada yang di pinggir sini yang menonjol itu ya Bu. Ini Pak. Ya, yang menonjol itu. Nah, jadi dia tertutup, benar-benar tertutup, bukan begini. Kalau begini dia masih terdengar, tapi yang ditutup itu yang menonjol ini. Ya, itu namanya metode masking. Ayo ya, jadi metode masking. Kemudian misalnya yang diperiksa dahulu itu sebelah kanan. Jadi kita berbisik dari sebelah kiri. Oh. Ya, yang ditutup telinga kanan. Yang ditutup telinga kiri, yang berbisik sebelah kanan. Yang ditutup sebelah kiri, yang ditutup sebelah kiri ini Bu. Ibu Lina dari sekarang saya ini bagaimana? Ibu Lina ini pusingnya Bu. Ada error dikit. Ya, nah kemudian kita berbisik dari belakang supaya dia tidak melihat gerakan mulut kita, jadi dia tahu. Nah, ini misalnya dengan 2 suku kata. Misalnya susu. Nah, coba saya ulang dulu ya. Apakah Ibu bisa mendengarnya ya? Susu. Motor. Rumah. Rumah. Nah, berarti Berarti Ibu Mila bisa begitu ya. Tidak ada gangguan pendengaran. Coba Begitu Ibu juga pemeriksaan sebaliknya. Yang ditutup sebelah kanan, yang diperiksa sebelah kiri. Nah,
Kalau dia misalnya dari 10 kata yang kita sebutkan, dari 10 kata yang kita sebutkan 8 suku kata dia bisa menyebutkan, berarti ibu itu sudah tidak mengalami gangguan pendengaran. Ada bekal. Ya. Bu, kayak dulu Bu, saya dulu pendengaran itu tuh apa cara ngomong kita tuh ada ininya sekian Kekerasan. ngomongnya Nina. Enggak juga, makanya tadi kan Biasa kita- baik. biasa aja. Jangan berisik tuh Berisik, jangan ngomong. tapi jangan kelihatan sama dia, biar dia nggak membaca. Berisik banget. Ya, Kalau ini kalau pakai lengan panjang kita bisa gulung ke atas biar ini. biar masuk sih sebenarnya. sudah itu sempit ya Bu ya. Terus kita masukkan mansetnya. Biasanya lengan kiri karena lebih dekat ke arah ke jantung ya. Sebelah kiri. Ciko. Obesitas ibu ini ya. Nanti akan diedukasi sama tim gizi ya Bu ya. Tangannya menghadap ke atas dia terus sejajar sama jantung. Begini dulu. Badannya berdiri tidak. Nah, ya. Terus kita di tombolnya kita tunggu ya. Kita tunggu 1 menit. Sambil bilang sudah batas normal. Oh iya. Kalau batas normal pengukuran tekan darah itu 120 per 80. Kalau dia prehipertensi atau ini derajat keduanya, derajat pertama dulu Bu ya, 140 sampai 150. Kalau sudah derajat ketiga itu 160 sampai 160 per 100 dia. Itu derajat 2. Kalau misalnya usia kita termasuk usia misalnya lansia atau produktif ini normal itu tidak ada yang dikatakan 120 atau 130, itu normalnya semua 120. Walaupun kan lansia banyak ini kan ngomong wajar kan, misalnya 130 atau 150 itu termasuk ini darah tinggi dia atau hipertensi. 120. Tetap yang mengatakan 120 dia normalnya. Normal itu ya 119 per 80. 20 ya. 120. Nah begitu ya caranya. Terima kasih. Ya, kalau sudah selesai kita ini buka terus buka ini apa baterainya biar tidak ini rusak kalau ini digital. Sudah itu kita pemeriksaan pemeriksaan gula darah atau GDS. Biasa kita siapkan alatnya dulu, terus sebenarnya harus disiapkan alatnya dulu Bu ya, stripnya, alkohol, terus ada juga tusukannya untuk alat-alat yang sudah disiapkan. Caranya kita tusukkan pada jari, boleh telunjuk, tengah atau jari manis, 3 nih, kiri atau kanan boleh, yang mana yang tidak yang ada mengandung penyakit kayak stroke itu tidak boleh, harus yang istilah itu yang normal atau yang sehat ya. Nah di sini normalnya kalau dia diabetes lebih dari 200, kalau dia gula darah puasa 126, kalau dia sewaktu misalnya kita makan nih terus 2 jam setelah itu cek ya itu lebih dari 200 kurang dari 200 itu normalnya. Tapi kalau kita puasa 6 sampai 8 jam itu 126. Terus ada juga pada lansia kita pemeriksaan ini tapi untuk yang prioritas ke bapak-bapak atau laki-laki Bu ya, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik dia. Ini menggunakan kuesioner Puma dia, tapi kita di sini belum menyiapkan. Tapi untuk selanjutnya kita siapkan kuesioner terus dibagi. Ada caranya nanti dia per skor dia dinilai. Oke, UBM kepada pasiennya. Baiklah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko PTM. Saya di sini akan mengedukasi kepada kader mengenai pencegahan dan pengendalian PTM. Yang mana PTM itu adalah penyakit yang tidak ditularkan ke orang lain dengan perkembangannya sangat lama dengan membutuhkan waktu yang panjang. Di sini dengan perilaku cerdik. Yang pertama itu cek kesehatan dengan rutin. Karena PTM ini merupakan penyakit yang seringkali tidak muncul gejalanya. Oleh karena itu penting dilakukannya cek kesehatan secara rutin agar terhindar dari penyakit komplikasi atau penyakit PTM ini tadi. Kemudian
Deteksi dini dilakukan secara 1 kali setahun untuk yang tidak beresiko, sedangkan 3 sampai 6 bulan untuk yang beresiko PTM. Kemudian enyahkan asap rokok dengan mengikuti program UBM yang ada di puskesmas. Dan ketiga, rajin aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik ini maksimal dilakukan 30 menit sehari untuk perorangan dan atau 150 menit per minggu. Kemudian diet seimbang. Diet seimbang ini ya, itu sangat bagus. Diet seimbang ini mengatur pola makan sesuai dengan membaca label pada kemasan makanan. Yang paling penting di sini syukuri dan nikmati. Jadi yang memakan kangkung setiap hari Disyukuri disyukuri. karena itu memiliki nilai gizi. Alhamdulillah. Dan kemudian rutin aktivitas fisik. Tadi dijelaskan 30 menit per hari. Kami lebih Atau 30 nyawa terus. Kami Ya, di sini kan kebanyakan ibu-ibu yang petani ya. nyawa terus. Gawe ke rumah we cukup Bu, entak sekali nyabun 4 kado, 4 suko. Yang punya rumah sudah Sudah termasuk aktivitas fisik itu. ya kan nyuci we. Ya, siap. Kami nyawa. Lagi nih biar pertemuan sini ada nyawa. Kemudian sering konsumsi makanan yang banyak lupa istirahat yang cukup dan kelola stres. Cara mengelola stres ini menggunakan undang-undang tuh. Apa yang disampaikan jangan dipendam. Dia ada stres itu berubah jangan Cadangan Bu, pori laki nih dan anak semua. Ya itu salah ibu anak. Bu, mengatur bekas. Ibu puskesmas menerima curhatan enggak, Bu? Boleh. Kita nomor WA dong, saya Sementara ini ya Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan Ibu? Nggak ada ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Telah meluangkan waktunya untuk kami menyampaikan materi ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di posyandu kita agar bisa mendapatkan hasil yang baik untuk capaian PTM kita ke depannya ya Ibu-ibu. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.